Guys, kemana perginya keadilan di negeri ini? Sampai-sampai hakim aja bisa bikin kecewa. Hello everyone, welcome back to The Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan membahas kembali tentang Ronald Tanur, anak anggota DPR yang menjadi tersangka pembunuhan kekasihnya. Kita udah sempat bahas di video sebelumnya tentang kronologi naas yang menimpa kekasih Ronald Tanur yang terjadi pada tahun lalu, guys. Udah sangat jelas ya guys, dari informasi yang beredar, dugaan semakin kuat setelah Ronald ini melakukan reka adegan. Yang dimana itu artinya secara logika ya, dia berarti masih ingat sama apa yang dilakukan pada saat kejadian itu. Nah, kemarin pesliwaran lagi tentang kabarnya Ronald Tanur yang baru aja kita bahas tentang dia divonis bebas sama hakim, guys. Karena dinyatakan tidak bersalah. Yang jadi pertanyaan di sini, kok bisa sih Ronald ini tiba-tiba bebas gitu aja? Apa alasan hakim memutuskan si Ronald ini bebas, guys? Hal inilah yang menjadi pergunjingan di netizen, guys. Karena sebelumnya juga menurut informasi jaksa sedikit nggak terima ya atas keputusan hakim ini, soalnya bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, guys. Kira-kira apa ya alasan hakim memutuskan Ronald Tanur ini bebas? Jadi guys, dilansir dari detik.com, Gregorius Ronald Tanur terdakwa perkara penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti, kasihnya divonis bebas. Vonis ini tentu mengejutkan banyak pihak. Alasan hakim memberi vonis bebas pada Ronald Tanur bikin siapapun geleng-geleng kepala. Diketahui Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintua Damanik memvonis bebas anak ex anggota DPR RI itu, padahal Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Vonis bebas ini lantaran Ronald Tanur tak terbukti membunuh Dini. Dini disebut meninggal dunia karena alkohol. Damanik meyakini Dini meninggal bukan karena penganiayaan atau terlindas kendaraan, melainkan karena adanya kerusakan lambung akibat terlalu banyak minum alkohol saat karaoke di Black Hole KTV. Menurutnya ini dikuatkan dengan bukti hasil visum et repertum jenazah Dini dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Hakim Damanik menyimpulkan bahwa penyebab kematian Dini karena adanya luka robek pada organ hati akibat penyakit lain, yakni akibat mengkonsumsi alkohol. Menurutnya, ini dikuatkan dengan bukti hasil visum et repertum jenazah Dini dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selain itu, Hakim Damanik juga membacakan pertimbangan lain dalam momen sidang putusan perkara tersebut, di mana tidak ada saksi yang melihat secara langsung bahwa Ronald Tanur berniat menganiaya atau membunuh Dini Sera Afrianti. Nah, jadi gitu guys alasannya, katanya itu karena kerusakan hati akibat minum kebanyakan alkohol dan gak ada saksi kalau si Ronald ini menganiaya Dini. Nah, tapi kemarin ada informasi kalau salah seorang penjaga di sana itu sebagai saksi melihat kejadian tersebut, guys. Apa jangan-jangan ini yang dimaksud jaksa keputusan hakim bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, guys? Mendengar keputusan hakim demikian, tentunya keluarga ini nggak bisa berlapang dada ya, dan benar-benar kecewa banget sama keputusan hakim. Dan sepertinya kasus ini akan terus berlanjut karena hukum, karena pastinya nggak ada yang anggota keluarga yang terima salah satu anggota keluarganya atau saudara, bahkan anaknya itu diperlakukan seperti itu, guys. Pastinya mereka memperjuangkan keadilan dong ya untuk keluarga mereka. Dan setelah munculnya berita Ronald dibebaskan ini, coba kita lihat dulu gimana tanggapan dari keluarganya Dini, guys. Dilansir dari Tempo.co, kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Al-Farouk, menanggapi soal vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Anak ex anggota DPR Edward Tanur merupakan terdakwa pembunuhan Dini pada 2023 lalu. Dimas mengatakan keluarga Dini sangat kecewa dengan putusan majelis hakim yang membebaskan Ronald dari segala tuduhan. Kami menganggap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sudah kehilangan hati nuraninya mengadili perkara almarhumah Dini Sera Afrianti. Oleh karena itu, pihaknya tak tinggal diam terkait upaya hukum, kami sudah mempersiapkan, ucap Dimas. Keluarga Dini akan melaporkan ketiga hakim yang mengadili perkara ini ke Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Ketiganya adalah Hakim Ketua Erintua Damanik serta dua anggotanya Heru Hanindyo dan Mangapu. Nah, jadi gitu guys tanggapan dari keluarga almarhumah Dini. Katanya hakim udah kehilangan hati nuraninya, guys. Wajar sih ya, namanya juga orang kecewa, apalagi keluarganya ini sampai ditinggal dan tidak bisa dikembalikan lagi kan. Siapa yang gak kecewa? Walaupun emang bener ya guys, si Ronald ini tidak bersalah atas kematiannya Dini, kayak yang dibilang hakim tadi, karena robek lambung
akibat kebanyakan alkohol. Akan tetapi Ronald ini udah sempat mukul kepala Dini pakai botol minuman keras. Kalian bayangin botol minuman keras kayak gimana kerasnya. Plus si Ronald ini dikabarkan nyeret Dini pakai mobilnya sampai sejauh 5 meter. Yang namanya penganiayaan tetap aja tindakan kriminal yang harus dipertanggungjawabkan kan guys. Biar bagaimanapun keadilan tetap harus diperjuangkan. Entahlah guys, gimana kelanjutan kasus ini. Yang pasti dari kasus ini wajar banget ya orang-orang banyak yang nanya kemana perginya keadilan di negeri ini. Kira-kira gimana ya guys kelanjutan kasus ini? Kita kawal terus supaya Dini mendapatkan keadilan ya. Dan kalau menurut pendapat kalian gimana tentang pembahasan ini? Aku juga mau tahu sudut pandang kalian, so please tuliskan di kolom komentar. By the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Midday Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!